Saya colok kipas dan di sana ada percikan api sedikit yang membuat rumah kami akhirnya meledak. 2 lantai rumah kami itu semuanya habis meledak dan kami bertiga ada di dalam rumah itu saat itu. Saya langsung blank, yang saya pikirkan saat itu di mana anak dan istri saya. Saat istri saya keluar ternyata dia sempat terbakar api dari mobil yang terbakar itu. Kondisi istri saya saat itu 90%, saya 40% dan anak saya 60%. Kami dibawa ke UGD. Itulah di situ saya mendengar suara istri saya, dia menangis, dia berteriak di sana dan dia katakan, "Papa, aku pergi dulu ya Papa. Evo, Mama pergi dulu ya." Dia berkata seperti itu dan itulah terakhir kali saya mendengar dia. Dan saya bilang, Tuhan jahat. Bisa dilihat bahwa tangan saya ini ada bekas luka bakar, jadi benar-benar ini semua terbuka, ini semua luka dan rasanya sangat dingin sekali saat itu. Saya harus kuat, saya harus hidup, saya harus tetap hidup untuk membesarkan anak saya. Di tengah amarah saya, di tengah kekecewaan saya, dan saya berpikir bahwa saya mau untuk bunuh diri. Saya mau ajak anak saya dan kami naik di lantai gedung yang paling tinggi dan saya mau lompat. Halo sahabat Solusi, senang sekali saya boleh dikasih kesempatan untuk bersaksi dan menceritakan kehidupan saya. Nama saya Jovi Robert Zevanya Tampi. Saya saat ini melayani pekerjaan Tuhan di GPDI Poris Indah di Tangerang, dan saya lahir sebagai seorang anak hamba Tuhan. Dunia pelayanan, dunia melayani dalam pekerjaan Tuhan itu sudah melekat dalam hidup saya dari saya masih kecil. Sebagai orang tua, mungkin keinginan hati dari orang tua saya menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, tetapi selama saya menjalani itu tidak pernah saya bercita-cita untuk menjadi seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Saya nggak pernah berpikir itu, sangat jauh lah dari pikiran saya. Karena saya mengambil kuliah DKV, jadi saya berpikir oke, next ke depannya saya mau menjadi desainer gitu. Sampai pada satu titik saya bermain dalam body rafting dan saya jatuh, terkena di tulang belakang saya, dan itu rasanya sakitnya luar biasa. Saya nggak mampu berdiri saat itu dan kayak saya kembali diingatkan kepada kejadian-kejadian yang sudah saya lewati. Jadi sampai, kamu udah ditolong Tuhan berkali-kali gitu. Sampai kapan kamu harus lari dari panggilan Tuhan? Dan sampai disitulah saya menyadari bahwa oke Tuhan, saya ikuti panggilan-Mu dan memang itu kuat sekali ada di hati saya bahwa saya harus melayani Tuhan. Dan saya memutuskan untuk saya berangkat sekolah Alkitab saat itu. Dan saya sangat tidak pernah berpikir bahwa saya akan menemukan pasangan hidup di sana. Ya inilah rencana Tuhan, saya menemukan pasangan saya di sekolah Alkitab saat itu. Jadi dia sama-sama dengan saya, kami satu angkatan, kami berpacaran dan di 2017 kami menikah ya. Namanya adalah Trivena Fine. Melayani bareng pasangan itu sangat indah ya. Saya begitu bersyukur Tuhan kirimkan dia ada dalam kehidupan saya, terlebih khusus kami bisa melayani bersama-sama. Tetapi namanya sebuah pelayanan, sebuah pekerjaan Tuhan, kita tidak hanya berbicara tentang sukacita saja, berkat saja dalam sebuah kekristenan, tapi kita juga dikaruniai untuk menderita di dalam kekristenan. Dan inilah yang saat itu saya alami. Tanggal 25 April, di situ kami baru selesai melayani pemuda di hari Sabtu. Kami pulang dan saya mencium bau gas yang sangat menyengat saat itu. Saya masuk ke dalam, saya buka regulator gasnya. Saya biarkan gas itu supaya keluar dari rumah. Ya, jadi saya buka pintu, saya buka jendela, dan kami berdua berharap bahwa apa yang kami lakukan itu sudah bisa membuat bau gas itu bisa hilang. Tapi yang menjadi satu kesalahan saya adalah saat saya menyalakan kipas angin. Saya colok kipas dan di sana ada percikan api sedikit yang membuat rumah kami akhirnya meledak. Ya, jadi 2 lantai rumah kami itu semuanya habis meledak dan
Kami bertiga ada di dalam rumah itu saat itu. Saya langsung blank, saya langsung gelap semuanya. Yang saya pikirkan saat itu di mana anak dan istri saya. Dan saya mencari mereka dan istri saya saat itu sudah bingung juga. Istri saya juga sudah blank saat itu, dia nggak tahu harus ngapain. Dan saya melihat bahwa anak saya tidak ada di genggaman tangan dia. Ya, jadi saya cuma suruh dia, oke, mama keluar. Dan saya cari anak saya, ternyata anak saya ada di bawah plafon. Saya buka dan saya gendong dia, kami lari keluar. Ya, mobil kami sempat terbakar dan saya nggak berani sampai akhirnya satpam mematikan api itu baru kami keluar. Dan ternyata saat mobil itu masih nyala apinya, saat istri saya keluar ternyata dia sempat terbakar api dari mobil yang terbakar itu. Kondisi istri saya saat itu 90%, saya 40% dan anak saya 60%. Satu hal yang luar biasa yang terjadi saat kami perjalanan dari tempat kami ke rumah sakit, di tengah kondisinya yang saat itu terbakar, penuh luka bakar, dia masih bisa memuji Tuhan, dia masih bisa mengucap syukur sama Tuhan, dan dia berkata sama saya dan anak saya, Papa, Evo, nanti Tuhan akan kembalikan kulit kita ya. Tuhan akan kembalikan kulit kita dengan kulit yang baru. Kita akan menceritakan kebaikan Tuhan saat kita nanti pulih. Nanti kita akan disembuhkan. Dia berkata seperti itu. Ya, sahabat solusi, saat kita mengalami luka bakar itu benar-benar dinginnya luar biasa. Di posisi kita terbuka semua itu ya, kalau bisa dilihat bahwa tangan saya ini ada bekas luka bakar, jadi benar-benar ini semua terbuka, ini semua luka dan rasanya sangat dingin sekali saat itu. Dan dia masih berpikir bahwa setelah ini kami akan melayani Tuhan. Lalu singkat cerita, kami dibawa ke UGD, tapi kami belum bisa langsung masuk UGD karena saat itu COVID, jadi kami harus di swab dulu, kami harus dites dulu, dipastikan bahwa kami bersih. Itulah di situ saya mendengar suara istri saya untuk yang terakhir kalinya. Ya, dia menangis, dia berteriak di sana dan dia katakan, Papa, aku pergi dulu ya Papa. Evo, Mama pergi dulu ya. Dia berkata seperti itu dan itulah terakhir kali saya mendengar suara dia, karena setelah itu kami sudah terpisah ruangan. Dia di awal saat masuk, dia dibersihkan kulit-kulit matinya dan harus dipasang ventilator. Dan dari hari itu sampai pada akhirnya Tuhan izinkan dia dipanggil oleh Tuhan, dia tidak sadarkan diri. Kondisi Ena saat itu sudah semakin buruk, sudah semakin drop. Dan di situ saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau izinkan istri saya sembuh, Engkau akan sembuhkan dengan sempurna. Kalaupun akhirnya tidak Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dan akhirnya saya tahu itu hanya lihat Instagram sahabatnya istri saya. Dan dia bilang, selamat jalan sahabatku. Dan ya saya nggak bisa berkata-kata. Kondisi yang berat, memang berat. Dan bahkan saya nggak bisa datang di penguburannya. Saya dan anak saya, kami belum bisa berjalan, kami belum bisa berdiri. Kami masih dalam kondisi luka bakar yang sangat parah saat itu. Saya hanya menyaksikannya lewat video call saja. Saya benar-benar merasa sangat hilang, sangat kosong. Karena setengah dari jiwa saya saat itu pergi. Di satu sisi saat saya ada dalam rumah sakit, saya masih saat itu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi saya masih merasakan penghiburan dari Roh Kudus, saya masih merasakan kekuatan daripada Tuhan saat itu. Sampai pada satu titik di mana saya harus kembali ke rumah. Dan proses pemulihan kami mulai terjadi, kulit-kulit kami sudah mulai terbentuk. Seperti yang sahabat solusi lihat, ya ini adalah keloid yang terbentuk dari luka bakar itu, dan ini yang saya tidak harapkan terjadi dalam hidup saya dan anak saya. Dan kondisi anak saya itu tangannya itu bengkok. Jadi kelima jarinya itu tidak bertumbuh secara baik karena setelah proses luka bakar itu jari-jarinya menempel. Itu yang benar-benar membuat saya pada akhirnya sangat, bisa dibilang sakit hati yang sangat dalam, kekecewaan yang sangat dalam. Saya masih percaya sama Tuhan, tapi saya sudah nggak percaya apa yang pendeta-pendeta katakan saat itu. Khotbah-khotbah saya tidak pernah mendengarkan. Saya hanya duduk di belakang dan saya berkata,
omong kosong semuanya. Apa yang kalian khotbahkan nggak sama dengan apa yang saya alami gitu. Apa yang kalian ceritakan kebaikan tentang Tuhan nggak sama dengan apa yang saya alami saat itu. Karena saya mengingat doa dari istri saya. Dia berdoa supaya kami mengalami pembaharuan kulit, kami mengalami pemulihan. Disitulah yang membuat saya akhirnya kecewa dan saya akhirnya mulai menyalahkan Tuhan. Dan saya bilang Tuhan jahat. Di tengah amarah saya, di tengah kekecewaan saya, dan saya berpikir bahwa saya mau untuk bunuh diri. Saya berpikir bahwa saya mau ajak anak saya dan kami naik di lantai gedung yang paling tinggi dan saya mau lompat. Dan itu setiap hari saya katakan, pemikiran itu selalu dibuahi setiap hari. Ayo kamu bunuh diri aja, istrimu udah nggak ada, kondisimu kayak gini, kondisi anakmu seperti ini, udah kamu mati aja, kamu bunuh diri aja. Saya nggak punya harapan hidup lagi. Bahkan saya melihat anak saya pun saat itu tidak membuat daya juang hidup saya bertambah. Sampai ya ada momen di mana saya sedih. Saya menangis di depan anak saya. Dan ya satu penghiburan bagi saya saat dia merasakan kesedihan saya. Dia merasakan apa yang saya alami saat itu. Dan dia hanya memeluk saya dan dia berkata, jangan sedih Pak. Di situ menjadi salah satu momen saya juga akhirnya berpikir bahwa oke, saya harus kuat, saya harus hidup, saya harus tetap hidup untuk membesarkan anak saya gitu. Pada akhirnya dialah yang menjadi alasan untuk saya tetap berjuang. Saya bilang, Tuhan, saya udah melayani Tuhan. Saya bahkan sudah jadi hamba Tuhan. Saya menikah dengan anak hamba Tuhan. Kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Dan di momen itu satu perkataan yang Tuhan taruh dalam hati saya, aku nggak minta semuanya itu. Itu yang memang harus kamu lakukan. Jadi setelah kejadian itu mungkin satu persepsi yang Tuhan ubahkan, ya, yang mungkin sebelumnya secara tidak sadar saya menjalani kehidupan kekristenan yang transaksional. Saya menjalani kehidupan kekristenan yang saya mau yang enak-enaknya aja. Aku udah melayani Tuhan, aku maunya hidupku baik-baik saja. Dan itulah akhirnya yang membuat pola berpikir saya berubah, pola berdoa saya juga berubah. Saya lebih banyak berdoa, biarkan kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak saya. Dan saya diingatkan kematian Tuhan di kayu salib itu jauh lebih besar dari apa yang udah saya kerjakan. Saya mau katakan bahwa saat itu saya punya 1000 alasan untuk saya meninggalkan Tuhan. Tapi satu alasan Tuhan mati di kayu salib membuat saya kembali lagi kepada Tuhan. Saya sempat marah sama diri saya karena saya sempat kehilangan momen saya dengan anak saya. Saya harus membangun kehidupan saya, membangun iman saya, tapi saya nggak boleh lupa juga bahwa saya adalah seorang ayah. Saya punya anak yang harus saya besarkan gitu. Dan akhirnya semakin hari saya mulai kembali membangun hubungan saya dengan anak saya yang mungkin saat itu mulai hilang di awal-awal saya mengalami kejadian itu. Dan puji nama Tuhan, ada satu refleksi di mana saya mengajak dia untuk bermain sepatu roda saat itu. Dia jatuh bangun di sana, tapi saat dia berjalan itu, saya berjalan ada di belakang anak saya saat itu. Dan saya memvideokan itu. Dan waktu saya lihat videonya dan saya terharu. Ya, saat saya menjaga dia, seperti Tuhan sedang menjaga saya. Ya, saya melihat bahwa saat saya menjadi seorang ayah, saya menjadi bapak, saya juga merasakan bahwa saya punya Bapa di sorga yang juga sedang menjaga saya, yang juga sedang melindungi saya saat ini. Bagaimana saya mengasihi anak saya, ya begitu juga kasih Bapa dalam hidup saya. Dan saya bisa merasakan, Tuhan itu loh sedang melindungi saya. Walaupun mungkin terlihatnya saya seperti dibiarkan berjalan sendiri, tapi Tuhan itu nggak akan membiarkan saya jatuh sampai tergeletak. Dan itulah momen refleksi saat saya mulai kembali
membangun hubungan yang baik dengan anak saya, memberikan waktu saya untuk anak saya. Satu momen dia naik pelosotan dan dia berhasil menyelam, dia cuma bilang, "Mama, aku bisa," gitu. Jadi momen-momen di mana dia mau nunjukin bahwa aku bisa, Ma, gitu. Bahkan dia boleh melayani Tuhan, dia menjadi WL di gereja, di sekolah minggu, dan itu semua ingin dia tunjukkan. Saya sangat yakin mamanya akan sangat senang kalau melihat itu, karena itu sebagai kerinduan mamanya. Jadi dia dari kecil dia berdoa bahwa Evo ini akan menjadi seorang penyanyi, Evo akan menjadi seorang musisi, dia boleh bermain musik sambil bernyanyi, bahkan dia memimpin pujian, dan itu semua sudah dilakukan oleh Evo. Pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya itu semuanya step by step. Semuanya perlahan-lahan, semakin hari Tuhan semakin pulihkan. Dan diingatkan lagi di Yohanes 13 ayat 7, kamu nggak tahu sekarang, tapi kamu akan mengertinya kelak. Sampai saat ini belum ada gambaran besar sebenarnya yang bisa saya tangkap dari apa yang maunya Tuhan. Tapi Tuhan sudah menunjukkan puzzle-puzzle kecil yang boleh saya tahu, boleh saya, oh Tuhan ternyata mau bawa saya ke sini, Tuhan mau mengerjakan ini dalam hidup saya. Dan puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya satu saat nanti gambaran besar itu akan Tuhan singkapkan dan saya boleh mengerti apa yang menjadi mau Tuhan, apa yang Tuhan ingin saya kerjakan saat ini. Ya, walaupun visi besar saya dalam kepala saya itu saya masih ingin membuka tempat pelayanan, saya masih ingin kembali melayani Tuhan, tapi memang untuk saat ini mungkin belum dibukakan jalan ke sana. Saya bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan saya untuk berbagi di banyak gereja, berbagi di banyak podcast di YouTube, dan sampai saat ini saya akan tetap berjalan dalam rencana Tuhan, dan saya tahu bahwa Tuhan masih ingin memakai saya, memberikan kesaksian hidup saya, karena for we walk by faith not by sight. Ya, kita berjalan saat ini dalam iman. Saya juga berjalan dalam iman. Saya nggak sedang berlari. Saya selalu berkata, Tuhan, satu step ke depan saya mau jadi apa? Tuhan, satu step saya ke depan saya mau kemana? Dan saya tidak pernah menutup kemungkinan atas pekerjaan Tuhan, karena saya tetap setia atas pelayanan yang Tuhan percayakan untuk saya saat ini. Dan saya ikut aja Tuhan mau bawa kemana lagi saat ini.